Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang magnesium. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Anang Setiawan. Saya adalah alumni dari D3 Teknologi Listrik Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, dan saat ini saya bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita mulai dari sejarah perkembangan logam magnesium. Dimulai pada tahun 1808, seorang ilmuwan yang bernama Sir Humphrey Davy memproduksi magnesium untuk pertama kalinya di Inggris ketika berusaha untuk mereduksi magnesium oksida dengan potasium. Kemudian pada tahun 1833, Michael Faraday telah mengekstraksi magnesium dengan cara elektrolisis dari magnesium klorida. Kemudian pada tahun 1852, Robert Bunsen telah mengembangkan sel elektrolisis. Tahun 1863, Deville dan Caron di Prancis memproduksi magnesium secara industri untuk pertama kalinya, ketika mereka menggunakan natrium untuk mereduksi campuran magnesium klorida dan kalsium fluorida. Pada tahun 1886, Graysam Electron memproduksi magnesium untuk tujuan komersial di Jerman. Kemudian pada tahun 1919, General Electric memproduksi magnesium untuk tujuan komersial di Amerika Serikat. Apa itu logam magnesium? Jadi definisi dari logam magnesium adalah logam ketiga yang banyak digunakan setelah besi dan aluminium. Magnesium menempati urutan ke-8 elemen terbanyak berdasarkan massa di muka bumi. Namun di alam tidak pernah ditemui magnesium dalam bentuk logam murni. Magnesium dapat ditemui di alam dalam magnesit sebagai senyawa magnesium karbonat MgCO3, brusit sebagai senyawa magnesium hidroksida MgOH2, karnalit sebagai senyawa garam magnesium klorida MgCl2, sepentin sebagai senyawa magnesium silikat MgSiO3, dan juga pada air laut sebagai senyawa magnesium klorida. Ini adalah ilustrasi atau gambar dari magnesium. Berikut ini adalah karakteristik dari magnesium. Simbol dari magnesium adalah Mg, kemudian nama latinnya adalah magnesium, dengan nomor atom 12, periode 3, termasuk kategori unsur dari logam alkali tanah, dengan massa atom relatif adalah 24,3050, dengan densitas sebesar 1738 gram per cm kubik, kemudian mempunyai titik lebur sebesar 648,8 derajat dan titik didih sebesar 1090 derajat Celcius. Kita masuk ke perkembangan penggunaan magnesium. Jadi penggunaan magnesium memiliki beberapa perkembangan. Yang pertama ada magnesium aluminium atau disingkat dengan MgAl. Jadi aluminium sebagai unsur paduan dalam magnesium dapat memberikan penguatan larutan padat dan pengerasan pengendapan. Namun fasa Mg17Al12 dalam sistem MgAl mempunyai titik lebur yang rendah sehingga tidak dapat digunakan untuk memperbaiki kekuatan temperatur tinggi. Paduan magnesium aluminium telah banyak digunakan sebagai biomaterial, antara lain Az91 atau Mg9Al1Z1Zn dan
AZ31 Mg3L 1Zn yang mengandung Zn sebagai unsur tambahan. Ini adalah gambar dari magnesium aluminium. Kemudian ini adalah grafik hubungan antara temperatur satuan derajat Celcius dengan weight persen aluminium. Kemudian yang kedua ada magnesium mangan atau disingkat dengan MgMn. Unsur mangan dalam magnesium terutama digunakan untuk meningkatkan keuletan dan sebagai pembentukan fase intermetalik AlMn dalam paduan magnesium berisi aluminium atau Al. Fase ini dapat mengikat besi atau Fe, Fe dan dapat digunakan untuk mengontrol korosi pada paduan magnesium. Paduan magnesium mangan telah banyak digunakan sebagai material implan. Unsur mangan dalam magnesium bukan untuk meningkatkan sifat mekanik, namun lebih kepada peningkatan ketahanan korosi dengan mengubah Fe atau unsur lainnya menjadi intermetalik yang tidak berbahaya. Nah, ini adalah gambaran dari magnesium mangan. Kemudian selanjutnya ada magnesium zirconium atau disingkat dengan MgZr. Zirconium efektif untuk menghaluskan butir dalam paduan magnesium yang bebas aluminium. Sesuai teori Hall-Petz, penghalusan butir akan meningkatkan kekuatan. Penambahan sedikit zirconium dalam paduan magnesium memberikan dampak yang sangat baik terhadap sifat mekanik, sifat ketahanan korosi untuk penggunaan medis, dan mempunyai biokompatibilitas yang baik sebagai biomaterial. Nah, ini adalah gambar dari magnesium zirconium. Dapat dilihat hubungan antara temperatur dengan satuan derajat Celcius dengan weight persen dari zirconium. Oke, selanjutnya yang ketiga ada magnesium kadmium atau disingkat dengan MgCd. Jadi pada tahun 1944, Troitsky dan Citrin melaporkan bahwa magnesium dengan sedikit kadmium dapat dibuat sebagai skrup untuk digunakan pada bagian-bagian tulang yang patah. Percobaan tersebut tidak menunjukkan keberhasilan yang sempurna karena adanya infeksi dan korosi yang timbul di sekitar penyambungan patahannya. Nah, ini adalah gambaran dari magnesium kadmium. Selanjutnya yang keempat ada magnesium unsur-unsur tanah jarang atau disingkat dengan MgRe. Unsur-unsur tanah jarang atau rare earths yang dipadukan ke dalam magnesium antara lain cerium Ce, lanthanum La, neodymium Nd, praseodymium Pr, dan yttrium disingkat dengan Y. Penambahan unsur tanah jarang ke dalam aluminium atau magnesium itu dapat membentuk sebuah fase intermetalik kompleks yang dapat menghambat pergerakan dislokasi di temperatur tinggi dan dapat menyebabkan pengerasan pengendapan. Kelarutan unsur tanah jarang dibatasi oleh pembentukan fase intermetalik selama pembekuan sehingga unsur tanah jarang dapat terperangkap di batas butir pada temperatur tinggi dan menghasilkan pengerasan pengendapan. Ini adalah gambaran dari magnesium unsur-unsur tanah jarang. Oke, selanjutnya adalah paduan magnesium gadolinium. Gadolinium adalah salah satu unsur tanah jarang yang signifikan mampu memperbaiki sifat-sifat mekanik dan ketahanan mulur magnesium melalui proses di temperatur tinggi dan juga meningkatkan penguatan larutan padat dan pengerasan pengendapan. Penambahan gadolinium dalam magnesium sangat mempengaruhi ukuran butir dan tekstur, yang telah dibuktikan oleh sejumlah riset seperti Nye dan kawan-kawannya yang menjelaskan bahwa paduan magnesium gadolinium dapat memperbaiki kekuatan dan ketahanan mulur.
Oke, sekarang kita membahas tentang sumber magnesium. Magnesium dalam bentuk senyawa magnesium klorida banyak ditemui di air asin. Sumber air asin dapat berupa air laut, danau air asin, dan air bawah tanah dekat pantai. Sumber air asin ini memberikan sumber magnesium yang hampir tidak terbatas. Contohnya adalah estimasi bahwa dengan penggunaan magnesium di dunia sekarang ini, cadangan magnesium di laut mati cukup untuk 22.000 tahun ke depan. Laut mati ini atau yang bahasa Inggrisnya adalah Dead Sea ini adalah sebuah laut mati yang dimana kadar garamnya sangat tinggi ya, sehingga di sana tidak ada hewan laut yang bisa hidup di situ. Ini terletak di daerah antara Timur Tengah ya, Yordania dan Palestina kalau nggak salah ya. Salah satu perusahaan yang menggunakan air laut sebagai sumber magnesium yaitu Dow Chemical Company. Proses yang dilakukan dengan mengendapkan magnesium dalam bentuk senyawa magnesium hidroksida dengan menambahkan lime atau kaustik. Selanjutnya adalah dolomit ya. Jadi salah satu sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia adalah dolomit yang banyak terdapat di sepanjang pantai Pulau Sumatera, pantai utara Jawa atau yang biasa disingkat dengan Pantura, Papua, dan Nusa Tenggara. Dari dolomit CaMgCO32 dapat dihasilkan banyak senyawa penting seperti hidromagnesit dan kalsium klorida. Mineral dolomit di alam terbentuk dari batu gamping ya, yang memiliki komposisi 100% berat kalsium karbonat, di mana proses pembentukannya atau dolomitisasi ya, pembentukan disebabkan oleh adanya pengaruh peresapan unsur-unsur magnesium dari air laut ke dalam batu gamping tersebut. Kemudian sumber magnesium selanjutnya ada hidromagnesit. Senyawa hidromagnesit tersebar di seluruh permukaan bumi. Senyawa pengotor dari hidromagnesit diantaranya adalah ada magnesit, argonit, dan kalsit. Senyawa hidromagnesit banyak digunakan sebagai flame retardant karena sifat dekomposisi endotermalnya menjadi air dan senyawa oksida. Uap air yang dilepaskan mengisolasi flame dan menipiskan gas-gas pembakarnya. Hidromagnesit mempunyai pengertian magnesit yang mempunyai kandungan air, magnesium karbonat, bentuk hidrat lain termasuk dipingit, georgiosit, dan artinit. Selanjutnya ada magnesium oksida. Ada magnesium oksida ya. Magnesium oksida. Jadi magnesium oksida dapat terbentuk sebagai mineral alam, di mana ditemukan pada batas kapur metamorf dan dolomit. Metamorf pada lahar gunung dan pada batu serpentin ya. Dalam hal ini tidak membentuk deposit garam atau batuan sebab dikonversi menjadi magnesium hidroksida dengan uap air di atmosfer. Magnesium oksida stabil dalam atmosfer oksida hingga 2300 derajat Celcius dan 1700 derajat Celcius dalam atmosfer reduksi. Sifat fisik magnesium oksida adalah titik lebur sebesar 2800 derajat Celcius, kekerasan adalah 5-6 skala Mohs, densitasnya sebesar 3,58 gram per cm kubik dengan entalpi pembentukan 298 K sama dengan min 14.900 kJ per kilogram. Selanjutnya kita masuk ke bagian produksi magnesium. Jadi yang pertama ada reduksi termal ya. Jadi proses reduksi termal menggunakan panas tinggi dengan agen reduksi untuk menghasilkan uap magnesium dan ampas. Uap magnesium kemudian didinginkan dengan cepat dan logam magnesium dengan kemurahan tinggi didapatkan. Proses reduksi termal dapat dibagi menjadi 3 tahap secara umum ya.
Jadi dimulai dari preparasi agen produksi, pereduksi, kemudian ada preparasi atau penyiapan bahan baku, dan selanjutnya proses reduksi termal. Jika bahan baku berupa magnesit atau dolomit, maka harus dikalsinasi dengan reaksi sebagai berikut ya. MgCO3 ini diperoleh dari reaksi MgO plus CO2. Kemudian CaCO3 MgCO3 ini diperoleh dari reaksi CaO MgO dengan CO2. Nah, ini adalah proses reduksi termal ya, ilustrasi dari produksi magnesium dengan cara reduksi termal. Produksi thermal itu mempunyai dua tipe, yaitu karbotermik dan silikotermik ya. Proses keduanya ini berdasarkan agen reduksi yang digunakan. Proses karbotermik digunakan oleh Permanente Metals Corporation di Permanente, California. Proses ini menggunakan karbon sebagai agen reduksi dengan reaksi sederhana, yaitu MgO plus C itu sama dengan Mg plus CO. Kemudian reaksi ini berjalan reversible dan membutuhkan peralatan yang sangat khusus karena dibutuhkan suhu mencapai sekitar 2200 derajat Celcius agar reaksi berjalan ke kanan dan menghasilkan uap magnesium. Uap tersebut kemudian diturunkan suhunya secara cepat sehingga menghasilkan debu magnesium padatan. Jika penurunan suhu berjalan lambat, maka akan terbentuk kembali magnesium oksida. Debu magnesium yang dihasilkan mengandung bahaya karena bersifat menjadi pyroporik atau mudah terbakar, sehingga membutuhkan perlakuan khusus untuk menghindari kecelakaan. Logam magnesium yang terbentuk kemudian diretort dan dihasilkan kristal magnesium dengan kemurnian tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 99,98%. Kemudian yang kedua, tipe reduksi termal silikotermik itu merupakan proses yang paling umum digunakan pada proses reduksi termal. Agen reduksi yang digunakan silikon yang mengandung sedikit besi. Kemudian alasan kenapa tidak menghilangkan seluruh besinya itu dikarenakan untuk mengurangi biaya preparasi agen reduksi, sehingga agen reduksinya dikenal dengan ferrosilikon. Nah, ini adalah reaksi proses reduksi silikotermik ya, menggunakan bahan magnesium oksida. Kemudian jika bahan yang digunakan dolomit yang telah dikalsinasi, maka reaksinya menjadi seperti ini. Bisa dilihat ya di sini ya, agak panjang juga ini untuk reaksinya. Dolomit yang telah dikalsinasi dicampur dengan ferrosilikon, kemudian dipanaskan di dalam tabung stainless steel berukuran diameter sekitar 8-10 inch hingga suhunya mencapai 1171 derajat Celcius pada tekanan 50-100 mikrobar. Panas diberikan dari luar tabung. Magnesium dihasilkan pada ujung tabung yang diberikan pendingin air sehingga terbentuk magnesium padatan. Proses konversi dolomit menjadi magnesium berjalan cukup cepat dan relatif tidak rumit, tetapi biaya keseluruhan produksi sangat tinggi karena tabung yang digunakan berumur pendek ya, dan biaya preparasi ferrosilikon yang tinggi. Oke, selanjutnya produksi magnesium yang kedua ada elektrolisis. Jadi pada tahun 1990 lebih dari 70% produksi magnesium itu dihasilkan dari elektrolisis magnesium klorida. Kemudian pada tahun 2000 nilai ini berkurang hingga menjadi 50% seiring kenaikan produksi secara metalotermik. Ada dua desain berbeda dari sel elektrolisis bergantung dari kualitas bahan baku yang digunakan. Desain pertama digunakan untuk bahan baku yang
magnesium klorida hidrat yang mengandung sekitar 1,5 mol H2O per mol magnesium klorida. Pada desain ini anoda terus-menerus terkonsumsi dan harus selalu disesuaikan dengan periode tertentu agar jarak anoda katoda selalu tetap ya. Jadi ini adalah proses elektrolisis ya yang banyak digunakan untuk memproduksi magnesium. Ini ada dua elektroda yang dimasukkan ke dalam air kemudian diberi tegangan ya. Katode itu terhubung dengan kutub negatif sumber tegangan dan anoda ini terhubung dengan kutub positif sumber tegangan. Jadi beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat reaksi pembentukan magnesium klorida. Magnesium klorida dapat dihasilkan dari magnesium oksida, magnesium karbonat, dan magnesium hidroksida. Magnesium oksida banyak digunakan sebagai bahan pembuatan magnesium klorida. Reaksi keseluruhan dapat ditulis seperti ini. Ini adalah reaksi dari pembentukan magnesium klorida ya. Proses produksi magnesium dengan cara elektrolisis ini menggunakan lelehan magnesium klorida sebagai cairan elektrolit. Sel elektrolisis menggunakan magnesium klorida cair murni atau magnesium klorida anhidrat padatan kering. Reaksi elektrolisis menghasilkan logam magnesium dan gas klorida. Temperatur dari sel elektrolisis dijaga tetap berada di atas titik leleh dari magnesium. Ini adalah ilustrasi dari proses lelehan untuk pembentukan magnesium klorida. Kemudian manfaat magnesium itu ada beberapa ya. Yang pertama, magnesium dapat digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu blitz. 2. Senyawa MgO dapat digunakan untuk melapisi tungku karena senyawa MgO ini memiliki titik leleh yang tinggi ya. Kemudian 3. Senyawa magnesium hidroksida digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi sekaligus sebagai pencegah mak. Yang keempat, membuat campuran logam semakin kuat dan ringan sehingga biasa digunakan pada alat-alat rumah tangga. Di sisi manfaatnya itu juga ada efek samping penggunaan magnesium. Yang pertama, menghirup debu atau asap mengandung magnesium ini dapat mengiritasi saluran pernafasan dan dapat menyebabkan demam fium logam. Gejala dapat bisa termasuk batuk, sakit dada, demam, dan leukositosis ya. Kemudian yang kedua, apabila tertelan dapat menyebabkan sakit perut dan diare. Yang ketiga, molten magnesium dapat menyebabkan luka bakar kulit serius. Yang keempat, konsentrasi tinggi dari debu dapat menyebabkan iritasi mekanis. Dan yang kelima, melihat api magnesium dapat menyebabkan cedera mata. Kemudian cara untuk penyimpanan dan penanganan magnesium. Yang pertama adalah simpan dalam wadah yang tertutup rapat. Yang kedua, simpan di tempat yang kering dan berventilasi. Yang ketiga, hindari tempat penyimpanan yang lembab. Dan yang empat adalah jauhkan dari oksidasi, klorin, bromin, yodium, asam, dan semua sumber api. Nah, ini aplikasi penggunaan magnesium di kehidupan ya. Jadi yang pertama, magnesium digunakan dalam bodi pesawat terbang menggunakan paduan magnesium aluminium. Jadi di sini ini ada paduan magnesium aluminium yang berwarna merah ya, terlihat di sini ya. P yang berwarna merah ini. Kemudian pipa yang menggunakan paduan magnesium aluminium ya. Lumayan banyak juga ya, sekitar 20%. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi paduan magnesium pada mesin kendaraan bermotor.
ini ada sedikit video animasi tentang magnesium ya. Oke, demikian presentasi materi kami tentang magnesium. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.